Malam Pak Mahfud. Mahfud. Iya Pak. Pak Mahfud, Pak Jokowi kan curhat ini pusing beberapa hari ini soal bola itu, sebenarnya soal Piala Dunia itu seperti apa sih Pak? Nggak tahu saya kalau pusing. Kalau kamu tahu Pak Jokowi pusing? Tadi baru statement Pak. Beliau bilang pusing. Ha, ha. Ya itu saja ditafsirkan sendiri. Saya nggak tahu orang pusing itu kan sendiri-sendiri ya, dirasakan. Tapi memang gini, ntar saya bicara dulu, ini kan ceramah. Ceramahnya ini soal parpol dan DPR. Kenapa? Karena sekarang parpol itu lagi mendapat sorotan. Kalau baca sekarang dunia medsos ada yang berteriak bubarkan parpol, bubarkan DPR. Itu banyak sekarang di medsos. Tetapi ingin saya tegaskan, kita wajib punya DPR dan wajib punya parpol. Tidak boleh kita berpikir tidak punya parpol, tidak punya DPR, karena itu instrumen demokrasi. Lebih baik punya parpol yang jelek daripada tidak ada parpol dan tidak ada DPR. Karena apa? Karena kalau tidak ada parpol dan tidak ada DPR, berarti negaranya negara otoriter, negara autokrasi, negara monarki. Di dalam negara monarki itu, potensi kesewenang-wenangan lebih mungkin terjadi. Dan itu sudah banyak buktinya. Tapi kalau ada parpol, ada DPR, meskipun tidak baik, maka kalau ada potensi kesewenang-wenangan, ada yang rakyat pakai untuk kontrol pemerintah. Sehingga bagaimanapun demokrasi kita sudah final sebagai pilihan, parpol dan DPR harus ada. Tetapi mari kita bangun agar parpol itu lebih sehat, mendukung instrumen lain di dalam kerangka demokrasi. Itu yang pokok ceramah saya. Sekarang soal sepak bola. Memang kita dihadapkan pada dilema, saudara. Ada semangat yang sangat luar biasa yang diwariskan oleh Bung Karno yang harus kita pedoman. Bung Karno pada waktu itu terpaksa keluar dari PBB, tidak ikut FIFA tapi membentuk Ganevo, Union Agent Forces, karena dia membela Palestina. Bagi Bung Karno, Israel sebagai negara itu oke, tapi dia imperialis karena mendiskriminasi dan merampas hak-hak Palestina. Sehingga bagi Bung Karno imperialis. Sehingga selama Israel tidak memberi pengakuan dan mengembalikan wilayah Palestina kepada warga Palestina, maka Indonesia tidak akan pernah punya hubungan diplomatik. Itu sikap dasar Bung Karno di dalam konferensi Asia Afrika, di PBB, dan di dalam kebijakan politik luar negeri yang dianut sampai sekarang. Nah sekarang ada kebutuhan baru yang tidak kita sangka-sangka, yaitu kita harus ikut di dalam perdamaian dunia dan pergaulan internasional, antara lain melalui olahraga, yaitu bergabung dengan FIFA demi kemajuan olahraga kita. Nah ini juga tuntutan di dalam kita bernegara, sehingga ada dilema, kita dituntut dalam rangka melaksanakan pergaulan dunia yang aman, damai, dan bersahabat, ikut pesta sepak bola sedunia melalui FIFA. Tetapi di sisi lain ada soal diplomasi, sehingga negara ini dihadapkan pada dilema. Barangkali sebabnya lalu ya tidak mudah bagi pemerintah untuk melakukan itu. Sudah diambil jalan tengah, ditempuh jalan tengah, akhirnya diputuskan sudah tahun ini FIFA tidak jadi di Indonesia. Yaitu sudah diusahakan jalan tengah tanpa melanggar prinsip Bung Karno yang anti imperialis, tetapi juga berusaha agar ikut dalam pergaulan sepak bola internasional. Mudah-mudahan nanti sanksinya ya dari FIFA tidak berat bagi perkembangan sepak bola kita. Dan itu insya Allah nanti sanksinya tidak akan menyebabkan Indonesia tidak boleh ikut kegiatan FIFA. Insya Allah tidak sampai itu, tetapi mungkin ada sanksi-sanksi lainnya. Kita tunggu saja, tapi harap dimaklumi pemerintah, terutama Pak Jokowi, menghadapi dilema yang kemudian penyelesaiannya ya seperti sekarang ini. Masyarakat harus maklum, adik-adik pesepak bola harus maklum, kemudian dunia politik juga harus maklum. Keputusan sudah jatuh, keputusan sudah ditetapkan, mari kita jalan sekarang sesuai dengan keputusan yang sudah diambil oleh FIFA, dan kita tetap akan membuka
pintu bermain di FIFA. Oke, tutup. Pak Sof, Pak Salim, Pak.